Halo Indobat, sahabat Indolai. Tepatnya tanggal 26 Februari 1960, pemerintah Uni Soviet melalui Perdana Menteri Nikita Khrushchev mengemukakan kepada publik bahwa Soviet mendukung Indonesia, baik itu pembangunan maupun ekonomi. Pernyataan ini membawa perubahan bagi hubungan dan kerjasama kedua negara. Sebelumnya, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak begitu dilirik oleh Uni Soviet di masa kepemimpinan Stalin. Hubungan harmonis kedua negara ini mulai berkembang ketika usai Perang Dunia II. Pada tahun 1950, Indonesia dan Uni Soviet menjalin hubungan diplomatik. Soviet sendiri membutuhkan sekutu setelah perang, sedangkan Indonesia berupaya mencari dukungan untuk menghilangkan bekas-bekas penjajahan Belanda. Dilansir dari Rusia Beyond the Headline, pemerintah Soviet mulai membicarakan Indonesia di tingkat Komite Pusat atau Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1955. Bertepatan pula dengan penandatanganan Dasila Bandung atau 10 poin hasil pertemuan konferensi Asia Afrika. Peristiwa itu menarik seluruh perhatian dunia. Sejak itu, nama Presiden Indonesia Soekarno mulai sering muncul di surat-surat kabar Soviet. Hubungan diplomatik kedua negara pun semakin kuat. Di tengah gencarnya Perang Dingin, Indonesia tetap bersikukuh tidak memihak dan mempertahankan sikap non-bloknya. Bahkan, Indonesia mempelopori gerakan non-bloknya atau NGB di Beograd, Yugoslavia. Inilah yang membuat Perdana Menteri Nikita membawa Uni Soviet semakin dekat dengan Indonesia. Pada tahun 1956, setelah Kongres Partai Komunis Uni Soviet yang ke-20, Presiden Soekarno berkunjung ke Uni Soviet. Sang proklamator pun mendapatkan sambutan hangat dari Perdana Menteri Nikita. Keduanya saling bertukar pikiran dan pendapat mengenai kondisi negara masing-masing. Setelah Soviet menyatakan mendukung Indonesia pada tanggal 26 Februari 1960, berbagai kerjasama pun dilakukan, termasuk membantu Angkatan Bersenjata Indonesia. Dana diguyurkan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Pada awal 1960, Soekarno mengundang delegasi pemerintah Uni Soviet untuk berkunjung ke Indonesia. Nikita mengaku sangat senang dan langsung menerima undangan tersebut. Kedekatan itu sempat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah Indonesia saat itu condong ke kiri. Soal KRI Irian 201. Pada sektor pertahanan, Soviet juga membantu Indonesia dengan proyek cruiser 68 bis yang dinamakan dengan KRI Irian 201. Kapal ini menjadi kapal perang Soviet yang pertama dalam sejarah pasca peperangan yang dialihkan kepada negara asing. Ada sejumlah cerita unik di balik proyek 68 bis. Untuk pertama kalinya, insinyur Soviet menggunakan teknologi pengelasan pada lambung kapal dan pengelasan satuan badan kapal yang berbobot 100 hingga 150 ton. Berbeda dengan kapal lainnya, kapal perang ini mengangkut meriam kaliber kecil, yaitu meriam kaliber 150 mm sebagai pengganti kaliber 203 mm yang diimbangi dengan performa yang baik. Kapal ini mengangkut 12 meriam utama kaliber 152 mm, 12 meriam kaliber 100 mm, dan 32 meriam kaliber 37 mm. Selain itu, kapal ini mampu mengangkut hasil tambang dan membawa 2 set torpedo tabung kaliber 533 mm. Kapal ini juga menjadi saksi bisu runtuhnya hubungan Soviet dan Indonesia.
soal Gelora Bung Karno. Soviet juga sepakat untuk membantu penyediaan sejumlah peralatan dan memberikan pinjaman untuk penambangan timah dan barang tambang berharga. Soekarno bahkan meminta agar Uni Soviet membantu pembangunan stadion di Jakarta untuk menunjang perhelatan Asian Games keempat pada tahun 1962. Saat itu, Indonesia diwajibkan membangun sebuah multisport kompleks yang kala itu belum terbayangkan seperti apa wujudnya. Pembangunan GBK didanai melalui pinjaman lunak Uni Soviet senilai 12,5 juta US dollar. Uni Soviet juga mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang stadion utama GBK. Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet Nikita turut hadir dalam pencanangan tiang pancang pertama pada Februari 1960. Beton yang harus dicor sebanyak 100.000 meter kubik memerlukan 800.000 sak semen. Beton bertulang untuk stadion utama juga tak kalah fantastis, sebanyak 21.000 ton besi beton, jika disambung dalam rangkaian panjang mencapai 10.000 km. Total ada 12.000 lebih tenaga pekerja yang dipekerjakan pagi hingga malam untuk mewujudkan Gelora Bung Karno. 2 tahun kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1962, stadion itu resmi dibuka sebagai kelengkapan sarana prasarana Asian Games 1962 yang diadakan di Jakarta.